Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 18 bagian kedua. Sebaliknya orang yang durhaka kepada Allah, yang fasik tidak menyesuaikan hidup dengan kehendak Allah. Paulus menjelaskan hal ini dalam surahnya kepada orang Rum. Karena beberapa orang yang dipimpin oleh Ruh Allah, maka itulah anak-anak Allah. Rum pasal 8 ayat 4. Sebaliknya, orang yang fasik, durhaka, tidak mau menuruti kebenaran, diperintah oleh hawa nafsu, disebut anak iblis. Hal ini dituliskan oleh Yahya dalam Injilnya ketika menceritakan soal jawab di antara Isa Al-Masih dengan Yahudi. Beliau berkata, "Apakah sebabnya tiada kamu mengerti akan peribahasaku? Memang sebab kamu tidak dapat mendengar perkataan ini. Kamu ini daripada bapakmu iblis, dan segala hawa nafsu bapakmu itulah yang kamu turut. Ialah pembunuh manusia dari mulanya. Tiada ia berdiri di atas yang benar, karena kebenaran tidak ada di dalamnya. Jikalau ia mengatakan bohong, maka ia mengatakan menurut tabiatnya sendiri, karena ia pembohong dan bapa pembohong." Yahya pasal 8 ayat 43-44. Menulis pula Yahya dalam surah kirimannya yang pertama, "Tengoklah alangkah besarnya kasih yang dikurniakan oleh Bapa kepada kita, sehingga kita dikatakan anak-anak Allah." Surah kiriman Yahya pasal 3 ayat 2. Dan katanya lagi, barang siapa yang berasal daripada Allah, tiadalah dia berbuat dosa, karena benih Allah tinggal di dalam orang itu. Maka tiada dapat ia berbuat dosa karena ia berasal dari Allah. Di dalam hal ini telah nyata segala anak Allah dengan anak iblis. Barang siapa yang tidak berbuat barang yang benar dan bukannya daripada Allah, demikianlah juga orang yang tiada mengasihi saudaranya. Surah kiriman Yahya pasal 1-3 dan ayat 9, pasal ayat 9-10. Demikian kita salingkan beberapa ayat dari kitab-kitab pegangan orang Yahudi dan Nasrani tentang asal-usul pemakaian kalimat anak Allah adalah kata kasih sayang Allah kepada barang siapa yang menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Allah. Dan yang melakukan dosa disebut anak iblis. Maka di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini terdapat bahwa orang Yahudi atau Nasrani pun kerap kali membanggakan diri bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, yang wujudnya ialah membanggakan diri dan memandang bahwa golongan mereka adalah istimewa di sisi Allah. Maka disuruhlah Nabi kita Muhammad SAW menolak pendakwaan yang sombong itu. Katakanlah, kalau begitu mengapa dia mengazab kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Setelah kita gali sisa-sisa yang tinggal di dalam kitab-kitab mereka tadi, dapatlah kita pahamkan betapa dalamnya isi pertanyaan yang disuruh tanyakan oleh Allah kepada Rasul-Nya itu. Dapat kita uraikan demikian. Memang di dalam kitab-kitab kamu yang dahulu itu kerap kali bertemu bahwa nabi-nabi yang dikasihi Allah diberi kehormatan nama anak Allah. Orang yang suka mendamaikan orang dinamai anak Allah. Sebab itu gelar kehormatan zaman purbakala itu adalah karena suatu sebab, yaitu menjauhi dosa, dan barang siapa yang berbuat dosa diberi gelar anak iblis. Sekarang kamu, hai Yahudi, hai Nasrani, masih saja mendakwakan diri anak Allah, padahal berbagai azab dan siksaan Allah telah kamu rasakan karena dosa-dosa kamu. Sebab itu, gelar apa yang layak diberikan kepada kamu, anak Allah atau anak iblis? Lalu datanglah sambungan ayat, bahkan kamu itu adalah manusia saja dari makhluk yang Dia jadikan. Kamu itu adalah manusia
sama saja dengan makhluk Allah yang lain-lain. Bukanlah kamu anak Allah. Manusia itu tidaklah sunyi daripada dosa atau pahala. Jika kamu bersalah, kamu dihukum dan diazab oleh Allah, baik azab di dunia ini ataupun azab kelak di akhirat. Diberinya ampun siapa yang dikehendakinya, dan disiksanya barang siapa yang dikehendakinya, dan siksanya siapa yang dikehendakinya, sama rata dengan tidak berpilih kasih, dengan tidak ada perbedaan keturunan atau perbedaan warna kulit. Tiada satu bangsa ataupun satu suku yang diistimewakan. Orang menjadi istimewa hanyalah karena usahanya sendiri mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan mengikuti hawa nafsu dan rayuan setan, maka dia pun menjadi anak iblis. Sebagaimana ayat yang sebelumnya juga, lalu datanglah lanjutan ayat, dan bagi Allah lah kekuasaan semua langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya. Kekuasaan Allah yang maha besar itu bukan saja berkhusus bagi manusia, bahkan meliputi seluruh langit dan bumi, ruang angkasa di antara langit dan bumi, dan manusia adalah sejemput makhluk kecil saja sebagai penghuni bumi. Semua isi alam itu diatur, ditadbir oleh Allah dengan kuat kuasanya, sama jauh sama dekat, dalam garis kasih sayang dan adil. Tidak ada yang ini anak kandung, yang ini anak tiri, yang itu anak sulung, dan yang itu lagi anak bungsu. Tidak ada yang diistimewakan walaupun bersalah. Semuanya adalah makhluk yang dijadikan.